Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Eko Heru Siswanto. Saya alumni Dinas Sarana Informatika. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Jabatan saya yaitu di Subteam Head ya. Selain itu juga saya masih aktif di kegiatan Cita Alam, yaitu di kampus saya Dinas Sarana Informatika, itu bernama Calandra Adventures ya. Saya masih menjabat alhamdulillah di Dewan Penasehat. Kalau mau bicara tentang gunung, tebing, goa, dan kegiatan petualangan terbuka, so station aja teman-teman, kita sama mos-mosan. Oke, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan sobat ngos-ngosan dimanapun Anda berada. Hari ini ngos-ngosan berkesempatan kembali mengunjungi sebuah dibilang ekskul ya, organisasi pencinta alam yang bernama Calandra. Calandra ini itu berada di sebuah kampus Bina Sarana Informatika ya Allah ya Rabbi. Kemarin Bina Sarana Informatika yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, alhamdulillah hari ini saya berada di base camp-nya nih. Dan di sebelah saya sudah hadir dulu bekas ketua dari Calandra tahun berapa ya? Kan 2004. Nah, kita ngomong aja langsung nih ke dulu bekas ketua Calandra tahun 2004. Udah perkenalan dulu. Yuk, langsung kepada orangnya. Halo, jumpa lagi. Jumpa dengan saya Eko Heru Siswanto. Tadi udah diperkenalkan sama Bang Moko ya. Kebetulan saya sama Moko ini teman SMP ya. Satu kelas di SMP 67. Bagi teman-teman ya SMP 67, halo ya. Ya, di kesempatan ini mungkin tadi sempat dibahas, mau membahas tentang organisasi saya, lalu kegiatannya apa aja. Mungkin teman-teman nanti bisa kita sharing ya, kita bukan menggurui tapi kita sharing terkait dengan kegiatan pendakian gunung, perlengkapannya, persiapannya, manajemennya seperti apa, sehingga lalu ada mitos-mitos apa aja, kita lebih seru lagi ngomong-ngomong ya. Ya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal teman ya tadi, yang tadi saya bilang, saya pribadi ini sama teman saya ini ya tadi teman SMP 67 di daerah Minangkabau dalam. Saya pas sama beliau ini kelas 37. Dulu kita tuh 3 ada 8 kelas kelas 3. Nah, ini dengan Eko Heru ini kelas 37. Wah, kan banyak memori ya di SMP dulu ya. Yang paling lu inget apa tuh? Paling inget salah satu temen kita cium tiba-tiba temen kita. Ya mungkin lo tahu. Iya. Itu fenomenal banget tuh. Fenomenal banget tuh. Orangnya juga masih ada sampai sekarang. Itu bang fenomenal tuh. Itu gila tuh benar-benar. Dan endingnya nih. Masuk itu ya? Jangan. Ya. Nah, itu kisah fenomenal ya. Kisah fenomenal di SMP 37 kelas 37 SMP 37 di kelas 37 pas kita nih. Itu kejadian fenomenal. Yang teman-teman kita nih pasti tahu tuh kejadian apaan tuh. Apa kira-kira yang ini? Kalau gue sih mungkin gue kelas 1 dulu baru ke pernah lah. Razia lo tau lah ya. Ya beberapa masih Bandung lah ya. Tapi
di SMP itu justru gue kenangan manisnya di SMP. Oh, kenapa begitu? Ya banyak hal-hal yang menarik lah ya, Oh, iya. dari teman kekompakan kita Benar, lucu, ya, kan. Ya kan kita perpisahan di villa, ya kan, sampai ikut apa turnamen bola di luar, ya kan, kita coba sampai pokoknya kekompakan kita lah, gitu kan. Nah, anak-anaknya juga nggak mandang teman apa yang si kaya atau si miskin, nggak ada bully-bullying, nggak ada. Betul. Iya. Ya, dan juga selain kita teman sekelas, alhamdulillah satu organisasi dulu. Kita juga satu organisasi, sama-sama di Rohis. Main kosidahan bareng kita dulu, main kosidahan bareng. Alhamdulillah main kosidahan bareng, teman-teman ya, teman ngumpul bareng segala macam. Namanya teman masih satu seragam ya, pulang masih sering bareng. Ya pulang sekolah bareng, beda sama kuliah. Kuliah kan udah sendiri-sendiri. Ya, jadi banyak kenangan-kenangan memori, teman-teman juga pasti tahu lah. Mau putih biru, putih abu-abu, putih merah, nah banyak kenangan gitu, ya kan ya? Iya benar. Ya. Oke, kita langsung lagi ya. Kita langsung ke pokok pembahasan nih. Karena hari ini temanya tentang alam. Dan karena hari ini berkesempatan datang di base camp Calandra di kampus BSI Rawamangun di Jalan Pemuda. Jadi alhamdulillah banget nih teman lama saya nih, secara langsung saya ini kecil-kecilan menjalin lagi silaturahmi. Karena jujur aja, untuk menghibur orang banyak dalam satu waktu susahnya bukan main. Karena ada yang bilang, wah gue nggak bisa. Wah, itu tadi yang saya bilang. Ngobrol asik dan santai ini, insya Allah narasumbernya memang berkompeten di dalamnya. Gak mungkin yang cuma 1 hari 2 hari saya kasih tahu. Ini udah bertahun-tahun dia berkecimpung di dalam pecinta alam. Baik itu manjat tebing kan? Yang berkegiatan di alam terbuka. Ah, itu dia. Ya, seperti itu. Ya, untuk dia langsung kita langsung tanya aja ya ke teman saya ini, namanya Eko Heri Siswanto. Kan, oke, jadi kan asal muasal tuh ikut jatuh ke pecinta alam ini dulu tahun berapa tuh? Padahal kan SMP nggak ada, SMP SMA nggak ada kayak gituan. Ya, SMP ya selain Rohis, gue ikut karate. Oh, karate. Kemudian kebetulan gue aktif di musola kan, di rumah kan. Nah, kebetulan di ustadz gue tuh suka naik gunung. Oh, pantes. Suka naik gunung. Nah, gue diajak untuk gunung pertama itu Gunung Gede kebetulan. Wih, tahun 99 kalau nggak salah. 99 itu gue udah naik gunung. Kan, tahun 99 Gunung Gede, akhirnya udah lama naik Gunung Gede, hampir setiap bulan tuh naik tuh. Setiap liburan sekolah kita naik Gunung Gede, Gunung Ciremai, Gunung Ciremai. Ya Gunung Gede kalau dihitung dari awal sampai sekarang mungkin nggak kehitung kali ya. Lalu setelah itu mencoba untuk SMA masih coba naik gunung tapi freelance gitu aja, naik ikut organisasi. Cuma ketika kuliah itu ada memang udah niat nih kuliah mau masuk pecinta alam mana nih, gue cari sendiri nih. Oh ternyata ada buka open recruitment, ya gue ikutin sampai prosedurnya dari awal sampai akhir, bahkan sampai ke pengurusan tuh alhamdulillah terpilih jadi ketua di tahun 2004. Luar biasa sekali, mantap teman-teman. Terus satu lagi kan, di Calandra ini, Calandra bukan, saya selalu diingetin Calandra. Ya. Nah di Calandra ini itu biasanya tuh kegiatan apa aja? Selain ya tadi, ya tau lah pecinta alam tuh kegiatan utamanya itu apa tuh? Ya kegiatan utama kita ada 4 divisi ya. Ada gunung hutan, ada susur goa, ada panjat tebing, dan arung jeram, ya, atau olahraga arus deras. Dimana selain 4 kegiatan inti ini kita juga menjadi potensi SARS yang penting. Berarti kerja sama Masar ya? Bisa dibilang bukan hanya SARS tapi potensi-potensi yang ada seperti BNPB, lalu ada Global Rescue dan lain-lainnya, Pramuka dan teman-teman lain juga. Jika ada bencana atau orang hilang, itu kita langsung dapat informasi cepat. Siapa yang bisa, asesmennya sudah ada hasilnya, kita langsung turun ke lapangan. Contoh paling rutin adalah banjir sih. Ya benar. Banjir DKI. Kita selalu turun. Terakhir kemarin kita gempa Cianjur sih, beberapa tim kita turun untuk sekedar menjadi dapur umum maupun evakuasi korban di lapangan yang tertimbun. Sempat kita dokumentasikan penemuan mayat yang kena longsor. Nah, untuk masalah tadi
ketika ada bencana itu kan dikirim tim dari Calandra ke bencana. Nah, ini gimana nih para mahasiswa yang dikirim masalah dia belajarnya? Apakah dapat izin dispensasi dari kampus atau gimana itu biasanya? Kalau kayak gitu. Menarik nih pertanyaan. Kalau dari Calandra ya. Calandra. Ada pasal bilang di kuliah jangan sampai mengganggu Calandra. Kembalikan itu. Gitu. Intinya gini, teman-teman di sini sih bertanggung jawab pada akademinya masing-masing sih. Oh gitu ya. Akademis masing-masing. Terkadang kita juga minta izin ke dosen pun mau tahu ini Calandra sedang ada kegiatan kemanusiaan dan bisa teman-teman di sini alhamdulillah bisa ngejar dari sisi akademis. Jadi sejauh ini sih nggak ada masalah sih. Alhamdulillah ada masalah. Termasuk gue juga di 2004 ketua, alhamdulillah wisudanya itu di 2006. Jadi ibarat molor dibanding teman-teman lain, saya molor setengah tahun lah. Tapi so far sih nggak ada masalah sih. Mantap, alhamdulillah. Jadi nggak ganggu pelajaran ya. Karena kan namanya maaf kata bencana kan nggak sehari 2 hari kelar, ya kan? Berarti itu tim itu pulang pergi. Ya, yang rolling satu rolling, Berarti ini kelar ganti lagi. Jadi nggak mulus dia stay terus. Iya. Nah, ngomong soal BSI nih, BSI tahu sendiri kan? BSI itu kampusnya di seluruh Indonesia ada. Kayak Alfamart. Di sponsor kalau sponsor mana di sini? Kayak Indo April lah. Iya. Nah, ini kan tadi kampus beda sama kampus-kampus lain. Kalau misalnya di Semarang ada UNS, ya kan? Di Jakarta atau di Depok ada UI. Nah, BSI ada di mana-mana. Nah, Calandra ini sendiri gimana sistemnya ini? Calandra untuk yang BSI kan ada di mana-mana. Ya. Sistem manajemennya gimana Calandra? Untuk di manajemennya kampus sendiri ya, manajemen kampus sendiri dibagi beberapa teritorial. Otomatis mengikuti juga kebijakan-kebijakan lembaga itu teritorial. Jadi kayak contoh di BSI Jabodetabek ya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu hanya satu teritorial, disebut satu teritorial, artinya hanya boleh mendirikan satu mapala atau satu UKM yang satu kegiatan, nggak boleh mendirikan kegiatan yang sama. Jadi kebetulan di BSI ini kan ada di Jogja, nah itu udah beda teritorial lagi. Bogor, Karawang, nah artinya mereka sudah boleh mendirikan mapala. Bahkan kita pun punya punya kayak himpunan atau paguyuban lah ya, komunitas itu namanya diskusi latihan gabungan mapala BSI se-Indonesia. Wah, cakep gila. Jadi kurang lebih ada 7-8 organisasi, kita tiap tahun kumpul sekedar membicarakan isu lingkungan, isu yang ada di tentang alam ini dan gunung dan sharing masalah materi-materi kegiatan alam bebas seperti gunung hutan, panjat tebing, arung jeram dan lain-lain. Gila nggak? BSI Bina Sarana Informatika. Alhamdulillah sekarang udah jadi universitas. Ya, tahun berapa itu? Kurang lebih belum lama sih. Belum lama ya? Kurang lebih bisa sebelum pandemi itu sudah jadi universitas. Bedanya dulu kan masih sekolah ya, akademi. Nah, bedanya ketika jadi universitas, bedanya gimana itu? Pastinya mata kuliah lebih lebih terapan-terapannya, kurikulumnya lebih bagus ya, lebih baik di akademik dan jurusannya juga lebih banyak sih. Dan stratanya kemarin diploma 3, sekarang udah sampai strata 1, bahkan bisa transfer ke strata 2-nya di STMIK Nusa Mandiri. Wah, alhamdulillah. Ya, bagi teman-teman semua yang baru lulus sekolah SMA, bingung mau kuliah di mana, bisa BSI. Karena alhamdulillah budgetnya sesuai kantong lah. Sesuai kantong. Kalau gua bilangnya bukan kampus BSI, ITB. Oh iya, apa tuh? Itu tuh BSI. Kalau ITB. BSI itu banyak plesetannya. Ya, apa tuh? Ada Bintaro senang dikit. Terus mana lagi Bogor senang dikit. Iya. Jadi untuk teman-teman semua yang pengen bingung mau kuliah di mana dengan budget yang pas, mungkin budgetnya bukan budget yang pas ya, budget yang bisa menyesuaikan, BSI bisa. Dan alhamdulillah sekarang udah di universitas
Bina Sarana Informatika. Akreditasi kan apa? Akreditasi dari kampus. Akreditasi terakhir itu masih diakui sih. Alhamdulillah. Sudah diakui. 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 Diakui sama ya. Diakui oleh kita semua. Ya harapannya sih kita lagi ngejar ke manajemen B sih ke akreditasi A ya. Seperti itu masih mungkin masih B itu tidak diakui. Jadi ada beberapa jurusan yang sudah terakreditasi A, cuman nggak seluruh semua jurusan. Betul. Iya. Ya ini tadi gila loh. Ini BSI banyak kemana-mana. Jadi kalau teman-teman semua ada tinggal di Jabodetabek ya BSI cari. Karena ini tadi alhamdulillah bisa terjangkau. Ada kuliah kelas malam juga ya. Ada kuliah untuk karyawan bisa. Jadi intinya semua tuh bisa kalau teman-teman mau ini ngambil jurusan BSI bisa. Jadi mau senang dengan alam-alam udah ada Calandra. Ya, silakan. Iya. Kalau untuk Calandra yang ada di Jabodetabek, nah bisa ketemu dengan sebelah saya ini nih, si Eko Heri Siswanto. Oke, kan mengenai kegiatan-kegiatan ini biasanya Calandra itu ada nggak sih kegiatan selain yang tadi disebutkan penanganan bencana alam? Biasanya kegiatan rutin itu apa aja tuh? Kalau bulanan, 3 bulan, 4 bulan? Oke, biasa kita bikin event sih ya. Event lebih ke ngasah materi mungkin ya. Ada namanya sebelum perekrutan itu adalah pendidikan dasar, lalu pendidikan lanjutan, itu bisa tentang sharing materi lanjutan bunuh hutan, lalu panjat tebing, susur gua dan lain-lain. Oke, kalau kegiatan rutin pasca Diksar untuk menjadi anggota muda, biasanya kita melakukan kegiatan pendidikan lanjutan ya, dimana di situ sih lebih mengasah skill teman-teman ya, lebih ke apa itu manajemen perjalanan, bunuh hutan, panjat tebing, susur gua, arung jeram dan lain-lainnya. Jadi setelah fase di situ pendidikan lanjutan, kemudian biasanya mereka melakukan ekspedisi nih untuk dapat nomor di sini. Dapat nomor bed ada bed ya. Dapat nomor di sini. Atau rencana atau apa lah istilahnya. Dapat ini kita disebutnya NLP. NLP. Nah, mereka melakukan kegiatan perjalanan baik masing-masing tergantung spesialisasinya antara 4 divisi itu. Setelah itu perjalanan bukan sembarang perjalanan, tapi perjalanan itu harus ada sesuatu yang didapat itu materi maupun pemanfaatan daerah setempat. Jadi setelah mereka melakukan perjalanan, mereka presentasi ke panelis yang sudah ditunjuk. Gitu. Apa kan dia? Senior biasanya ditunjuk, lalu kalau memang lulus, yang mereka mendapatkan ini. Jadi fase dari anggota penuh Slayer sampai DNP kurang lebih setahun. Jadi lebih keterikatan. Berarti secara nggak langsung selain melatih mental, melatih fisik, terus melatih kepribadian juga ya? Ya. Banyak skill, soft skill segala macam. Soft skill. Kalau untuk soft skill biasanya pasca udah jadi anggota muda diberikan soft skill ya. Bagaimana bicara depan umum, bagaimana membangun hubungan antar lembaga, antar rektor gitu kan, itu salah satu soft skillnya diberikan juga. Kalau untuk mental sih kita sudah diberikan di pendidikan dasar ya, pembinaan mental dan fisik ya, dididik di sana ya rata-rata sih alhamdulillah selesai pendidikan dasar anggota sih sudah terbentuk mentalnya masing-masing sudah. Ya nggak gampang cengeng lah. Cakep, ini dia nih. Jadi nggak kaleng-kaleng kayak kalau bahasa sekarang tuh, bukan cowok kaleng-kaleng gitu ya. Jadi berarti Calandra ini saya tadi ada yang di wilayah Jabodetabek di sini, backend di sini. Ya Jabodetabek sini, Jabodetabek. Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi di sini basecampnya. Jadi untuk yang teman-teman semua yang pengen tahu tentang pecinta alam Calandra, datang ke sini. Ya. Pusat di Salemba ada juga di sini. Tetap di sini. Sekretariatnya di sini. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua yang hobi naik gunung segala macam, datang ke Calandra. Ikut kalau bisa ikut
kegiatannya ya. Jadi gabung jadi Ya, kalau teman-teman udah mahasiswa Bina Sarana Informatika bisa gabung. Tapi kalau di luar mahasiswa sih biasanya kita sharing bareng sih, entah latihan panjat bareng atau naik gunung bareng. Oh bisa ya. Oke. Sekarang tadi kan ngomong tentang masalah calendar nih. Kalau misalkan belum jelas, datang aja ke sini langsung. Ketemu sekarang ketua yang sekarang siapa kan? Ketuanya panggilannya Openg. Nah, 67 ya. Ada kelas berarti ada kelas kita nih. Jadi 67 itu melahirkan leader-leader. Amin ya. 67 lulusan 67 jadi presiden. Amin ya. Dan juga Nolan jangan lupa sama teman-teman bisa mengangkat derajat teman-teman yang belum keangkat derajatnya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi selain itu kan kalau misalkan belum tahu lagi, belum pengen jelas lagi segala macam tentang Calanda, belum tahu, datangin kemari langsung ketemu Openg, ya. Karena nanti Openg akan ceritain tuh cara daftar gimana, kalau mau masuk Calanda, kalau dia bukan BSI kayak gimana, kalau dia mahasiswa BSI mungkin beda lagi. Ada iurannya nggak? Iuran tiap bulan segala macam? Nggak ada, free. Tapi kalau kegiatan outing keluar segala macam, kalau outing biasa ya kita ajuin untuk itu proposal. Berapa bulan sebelumnya biasanya itu? Sebulan biasanya. Proposal sebulan. Yang paling kalau kita ini nambah-nambah sedikit lah biaya kos nggak akan terlalu mahal. Jadi alhamdulillah kampus sejauh ini sih support. Wah cakep. Apalagi support kampus tuh. Wah lebih enak deh. Lebih semangat kita ini. Dulu di SMP SMA kadang-kadang kita mau ngadain kegiatan susah kan? Ya. Nah susah disupport sama sekolah. Alasannya nggak ada jalan segala macam. Karena alhamdulillah disupport. Jadi seperti itu. Ya lanjut ya. Ini ke poin untuk naik gunung. Oke. Kan dari tahun 99 udah naik gunung. Biasanya nih, ya. Kalau orang baru newbie pengen naik gunung, itu hal apa aja mesti disiapin? Dari segi perlengkapan, apa nih kira-kira? Pastinya pengetahuan dulu ya. Itu yang paling penting ya, pengetahuan. Mungkin kalau untuk orang baru bisa lihat tanya-tanya teman-temannya atau belajar di Google kan. Tapi yang pasti gini, untuk pemula ya kita pastinya harus punya skill untuk bagaimana manajemen perjalanan dengan baik ya, dengan baik. Ada beberapa terutama perlengkapan ya. Kalau untuk pendakian gunung khususnya perlengkapan lu minimal lu punya 3 besaran ini. Lu harus punya sepatu, sleeping bag, sama jaket. Nah, itu 3 itu dulu lu harus punya. Oh gitu. Sepatu yang semata kaki. Iya, sepatu yang semata kaki lebih safety ya. Nah, itu 3 itu hal yang lu punya. Kenapa? Karena kalau tenda pasti mahal. Kalau jaket kan pasti ada di mana udah punya bapak. Nah, jaketnya yang apa nih? Yang jaket ini udah seiring waktu berjalan ya. Kalau zaman gue dulu jaket yang penting tebal, bentuknya anget, gitu lah anget. Tapi kalau sekarang ini jaket mendaki gunung itu udah tergantung tergantung kita kondisi gunungnya nih. Jadi tergantung dan bahannya. Jadi kalau disebut itu layering system. Jaket itu ada namanya inner, outer, sama middle layer ya. Jadi kalau inner itu bagian basicnya ya, dia untuk ngatur suhu badan kita ya, dan kedinginan, ngatur suhu panas kita. Lalu middle-nya itu misalkan ya kita cuaca-cuaca yang di gunung gede itu masih bisa middle lah di bulan-bulan tertentu. Untuk sangat dinginnya kita bisa untuk menghangatkan itu kita pakai outer untuk menahan anginnya. Nah, kalau dulu kan cukup 1 jaket udah sleeping bag lah. Kalau sekarang pakai sarung tangan juga harus. Ya pakai sarung tangan lebih baik. Nah, jadi safety kalau ibaratnya kalau mendaki gunung kita buat safety dan comfort mungkin lah. Ya jangan sampai di gunung itu kita susah sendiri dan nyusahin orang lain. Nah kita mending kita prepare the worst lah ya. Sebelum kita ambil kesimpulan terbaik, kita ambil kesimpulan terparah dulu nantinya. Misalkan justru pendaki gunung ini disebut, kalau gue bilang ini pribadi, orang yang penakut kok, bukan orang pemberani. Ini di gunung, lo tahu kita di gunung tuh bakalan jalan kaki jauh, capek. Ya enggak? Gue takut nanjak lagi. Gue takut kaki gue lecet. Gue takut. Ya gue pakai sepatu dong, nggak lecet. Di atas dingin cuaca, gue takut. Pakai jaket, pakai sleeping bag. Takut kan. Jadi pendaki dulu bukan orang pemberani, tapi justru penakut gitu loh.
Ya kan pasal apa filosofinya gitu. Jadi kita prepare the worst. Jadi persiapan sebelum hal terburuk. Ya. Itulah ada dua faktor ya, objektif dan subjektif danger di gunung itu ya. Jadi faktor alam itu sendiri dan paling banyak itu faktor diri kita sendiri. Kita nggak mau belajar, kita tahu dimakan mitos. Iya. Itu paling sering mitos. Ya. Mitos ada inilah, ada itulah. Ya. Nah, sorry, ngomong soal mitos, benar nggak sih misalkan kita naik gunung, ya, nggak boleh berisik, nggak boleh, pokoknya urakan lah, benar nggak tuh? Kayak begitu. Kalau nggak boleh berisik kan jangan di gunung aja sih, di sini juga nggak boleh berisik kan. Orang kalau pergi tengah malam. Tapi terkadang gitu, siang-siang itu ini disclaimer bukan menyarankan untuk berisik ya. Tapi banyak pendaki gunung itu kalau udah rame di gunung dulu teriak-teriak. Ke tengah malam ya mereka sofa so good gitu kan, masalah. Ya artinya ini gue disclaimer bukan untuk nyaran berisik, nggak apa-apa ya. Tapi gue tuh lebih kalau ke gunung kan kita bisa nyari keterangan. Lebih enak sih tenang. Seperti itu sih. Mitosnya ya banyak lah hal-hal yang mitos yang lebih baik kita pelajarin self rescue kita daripada kita cari tahu mitosnya apa gitu sih. Jadi ya sampai lu mati karena kegoblokan lu, tapi lu harusnya lu cari ilmunya gitu loh, bukan karena mitosnya. Terus satu lagi kan ngomong kan naik gunung dari tahun 99, gunung gede udah paling sering banget. Nah, kira-kira untuk nanjak ke atas di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore itu kira-kira beda nggak? Itu berapa jam kalau di waktu pagi kalau nanjak? Pasti beda. Pasti beda. Karakteristik gunung beda-beda. Karena kayak Gunung Semeru kan kita nggak bisa naik pagi ya kalau untuk puncak ya, harus tengah malam kan. Nah kita ya berebut sama pohon-pohon setempat tuh. Dan kita berebut pohon setempat oksigen ya kan, beberapa dan pastinya lebih ngap ya, dan kita ngantuk kan tengah malam tuh ngantuk, kita udah capek tapi kita harus muncak. Nah itu beda hal dengan gunung gede. Gunung gede pagi pun kita sudah bisa fresh, sudah bisa puncak. Itu tergantung karakter. Oh gitu. Berapa jam kalau ke puncak? Kalau misalkan tergantung ya. Kalau misalkan fisik kuat, sekian jam nanjak. Kalau Semeru dulu pernah masih muda ya, ibaratnya masih muda itu, gua berempat itu Semeru dari Arjopolo jam 2. 2 malam dulu siang. 2 malam. 2 malam Sampai puncak Semeru itu di 4:30 subuh. Gila. Nah, biasa kan 4 jam 5 jam orang dari Kalimantan bisa ini baru 2,5 jam. Ya, gila. Biasa banget dulu ya. Dulu. Sekarang terakhir gua ke Semeru itu dari Kalimati sampai puncak itu menghabiskan waktu 7 jam. Dari jam 12 malam sampai puncak itu sekitar jam 7 sampai setengah 8 pagi. Apa yang bikin beda dulu sama sekarang? Lebih ke nafas sih. Nafas ya? Nafas, tapi kalau dulu kan memang berempat itu kita udah sering bareng ya, 2-3 bulan tempa bareng lah, itu kan ekspedisi kan. Jadi kita bareng, jadi kita udah ritmenya dapet. Kalau terakhir kemarin ke Semeru yang sebelum tutup itu udah erupsi, jarang olahraga, bawa orang, pemula-mula, itu kan artinya gue nggak bisa ninggalin tim kan. Betul. Jadi kalau naik gunung itu kan ada leader, ada passenger, ada sweeper kan. Gue biasa gue biasa ditempatin sweeper ya. Jadi kalau orang ketinggalan memastikan gue ini orang paling belakang. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini adalah ketika ada yang cedera, teman bisa nungguin gue yang sweeper nih. Entah gue bisa nunggu keputusan, ya gue turun bawa orang ini. Bahasa ya. Tadi cakep tuh bahasa pegunungan nih. Apa leader istilahnya. Apa lagi tuh bahasanya itu? Yang perlu kita ini. Intinya sih kalau bahasa banyak ya. Kalau gunung ada istilahnya di gunung itu sendiri triangulasi lah, ada kalau cara berjalannya tuh misalkan ada 2 style ya, Himalayan style, Alpine style. Kan? Ada lagi moving together, jalan bersama itu, tapi biasanya dipakai untuk gunung-gunung es sih. Tapi kalau untuk gunung karakteristiknya tropis kayak di Indonesia,
Gua rasa sih cukup bareng jalan, yang penting ada lu, ada leader, ada sweeper. Itu aja sih. Oke. Gunung yang paling terberat kan? Kira-kira di Indonesia itu gunung apa? Yang paling mungkin lu bilang wah ini susah didaki nih. Dari sekian pengalaman. Justru gua gunung terberat itu menurut gua ya Ciremai sih, dari Linggarjati. Ciremai? Iya, karena gua pengalaman itu Ciremai tahun 2000 kan, SMA 2000 itu sepatu copot, Masya Allah. BK Pasundan copot, jadi gue turun dari puncak tuh nyeker. Wah itu hujan gua. Ya Allah. Nah, Dingin itu dong. Wah kayak gitu dapet kram. Setiap jalan berapa langkah kram, dan berapa langkah kram. Jadi sampai bawah minutes ini lebih enak aja, lebih seni yang gue bilang. Jadi enjoy gitu, lebih suka aja ketemu orang baru, untuk memulai ngobrol sama orang baru tuh gue lebih senang gitu. Nah, yang pertama kalau dukanya paling sih beberapa pendakian itu ada yang kayak kesurupan, kayak pernah ya capek di kita, capek di panitia, ya itulah dukanya. Tapi banyak suka sih, jarang kalau gua itu naik gunung duka kenapa nggak pernah sih lah. Ya, biasanya emang sih kalau namanya gunung kan namanya biasa orang kalau orang naik gunung itu jadinya healing ya. Mungkin pernah di kota, pengen naik gunung, ya itu. Nah, perubahan pegunungan kayak Gunung Salak sama Gunung Gede zaman dulu sama sekarang. Karena dulu saya pernah naik gunung, di tengah gunung tuh ada warung. Katanya sekarang lebih banyak lagi, ya gimana kan? Kalau di Gunung Gede mungkin 50 warung lebih ya, dari kalau kita hitung dari Star Putri sampai itu harganya tapi murah nggak? Harganya murah nggak? Itu makan mie instan aja di sana nikmat banget tuh, asli. Relatif lah ya kalau murah mahal, karena kita tahu juga mereka kan bawa dari semangka yang kita biasa di sini satu gitu aja 3.000 lah. 3.000, kalau di sana setengah aja udah 3.000. Iya. Itu lebih ya kita wajar lah ya. Wajar, saya pikir wajar. Cuma apalagi yang ada di sana biasanya? Warung udah banyak, Gunung Salak udah banyak warung. Gunung Salak terakhir masih di Simpang Bajuri masih ada warung. Gunung Semeru juga udah ada warung di Ranupobolo, bahkan terakhir gue makan bakso. Abang pikul apa gerobak? Di gerobak mungkin ya. Pikul ya. Pikul, jadi kayak gitu kan bakso. Pokoknya kalau sobat Ngosor Sandiwara Pemberada mau pengen coba naik gunung gede atau gunung Salak, nah itu kan nggak berasa ada di gunung, ya berasa di kota-kota pedesaan, karena ini tadi banyak warung, benar ya, nggak bakal takut kelaparan. Iya. Mau enak lagi di Papandayan. Wah, ada tempat camp kita ada warung. Nah, iya kan. Ada cilok. Iya, bakso bakar. Iya, ada soto. Udah nggak berasa lagi kalau naik gunung benar. Itu berasa kayak di pedesaan. Iya. Itu gunung-gunung apa yang kayak begitu? Semeru jadi Ranupobolo sih sampai Jambangan ada. Kalimantan pun masih ada warung terakhir ya, sekarang udah kalau masih erupsi belum dibuka. Papandayan pastinya ada, Gunung Gede pastinya ada, lalu terakhir Merbabu itu cuma sampai pos 2 kalau nggak salah. Saya lupa. Terus satu lagi, saya pernah naik gunung juga. Oh, satu lagi Gunung Lawu. Di puncak Gunung Lawu ada. Ada warung, namanya Warung Boyem. Benar. Warung tertinggi di ketinggian 3.000. Oh, Boyem. Pernah masuk TV. Nah, itu. Iya. Di Gunung Lawu itu warung tertinggi. Itu emang terkenal Boyem tuh. Soto ayam 15.000. Murah lagi. Murah. Gila banget tuh. Boyem. Kangen. Terakhir naik Lawu itu tahun 2006. Iya. Belum pengen naik lagi sih. Iya. Belum sampai. Nah, ini unik nih kalau teman-teman atau sobat Ngosor Sandiwara Pemberada, biasanya tuh kalau pecinta gunung pas 17 Agustus mereka tuh naik ke atas upacara di sana. Masih nggak? Ya, kalau 17-an ya. 17-an itu beberapa gunung memang di close. Hanya organisasi atau orang tertentu yang bisa melaksanakan upacara. Tapi rata-rata di gunung di Jawa juga dibuka untuk umum, jadi kadang volunteer sana mengadakan upacara di tempat di base camp mungkin di pos 4 yang lapang, itu mereka bisa mengadakan di sana. Di Semeru pun, di Ranupobolo pun dibuka gitu upacara. Saya terakhir 2017 lah ya, 2017 itu saya ikut upacara sama
direktur perusahaan saya dan ngajak ngawal dan manajer saya juga. Mantap. Jadi, Mereka puas dong. wah sangat, pokoknya sampai sekarang tuh mereka Berkesan banget. di rock gitu loh. Wah, iya, pengen naik lagi. Gunung. Oke, jadi kalau teman-teman semua pengen naik gunung ya, kita di persiapan jangan lupa sepatu, sleeping bag, sama jaket itu yang paling utama. Harus punya dulu. Ya. Nah, artinya masih banyak sih perlengkapan lain, tapi benar. lo punya itu dulu. Kalau tenda kan lo bisa minjem tuh. Benar. Tenda bisa barengan, tas minjem. Ya, tas minjem. Gitu maksud gua. Jadi bisa dibeli. Nah, sorry. Saya juga pernah nih naik gunung, bener nggak? Jadi itu untuk ke atas bawa air. Bulan Jawa perlu nggak? Katanya buat nyemut tuh, buat nambah tenaga. Bener nggak tuh? Iya kan ini ya, glukosa lah ya. Glukosa, iya. Ya bisa penting bukan penting ya. Apa sih Bisa buat cemilan sih. Buat cemilan. Yang gampang dibanding minum terus ya kan, ngilangin haus juga makan manis. Permen juga bisa sih, bukan permen. Oh gitu. Gula Jawa, madu ya. Madu sih lebih. Madu bukan di madu ya. Iya. Oke, Kak Sri. Jadi ini biar mereka tahu nih, ke atas tuh kalau gunung yang paling gampang untuk pemula tuh gunung apaan? Kalau saran gua sih, kalau memang punya persiapan fisik, disiapin fisik, Gunung Gede boleh coba via Cibodas ya. Via Cibodas. Kalau dan sih. Enjoy. Kenapa tuh? Lu bisa di situ. Memang kita perjalanan Jakarta ke Garutnya agak lama. Cuman di sana di gunung lu bisa lewatin kawah. Jadi ini ya banyak variatif jalur, ada trekkingnya, ada landainya, ada kawahnya, dan ada warung yang pasti. Dan yang toilet. Gimana tuh? Toilet musola di Papadan ada aman bersih. Lalu pulangnya lu turun bisa mandi air panas. Cakep banget. Papandayan. Nah, terus untuk satu lagi. Kalau kita pengen tahu tentang info pegunungan, ya, misalkan Gunung Gede mau ke sana, solo trip bisa nggak? Pendakian itu safety-nya minimal bertiga. Ya, tapi solo trip ada yang boleh diperbolehkan, mungkin dia udah experience, ada pengalaman tuh biasanya diperbolehkan. Nah, ada nggak petugas di pos-pos yang misalkan ditanya solo trip atau berapa orang bisa mendampingin? Untuk per pos-pos sih ada, tapi untuk pos awal iya ditanyain. Kita registrasi dulu kan, kita ada regulasinya. Kalau mau kan booking dulu kan, booking dulu maksimal 3 hari sebelumnya kita udah booking maksimal. Lalu setelah itu ya udah kita jalan, kita lapor apa perlengkapan lu, dicatat, pakai baju apa, bawa baju berapa, warnanya apa, mereknya apa, ya kan nanti ketika suatu saat kita lost gitu, hilang gitu kan, ya amit-amit cabang olahraga ya. Bukan cabang baik lagi, bukan cabang olahraga. Nah, boleh. Kalau kita hilang itu petugas tinggal cari data kita. Oh si Eko hilang, Eko hilang, dia membawa pakaian ini nih. Nah ketika dicari kan, si Eko meninggal jejak nih, saya pakai warna hijau nih. Warna hijau dong jadi. Ya, warna hijau. Contohnya seperti itu. Jadi pastinya petugas punya protap sendiri ya, punya SOP sendiri. Nah, itu sih menurut gue sih nggak usah dinyinyirin atau apa ya, kita ikutinnya karena buat safety kita sih. Oke, biaya biasanya ada nggak sih kalau misalkan orang nyubi ya, pengennya gunung gede, berapa kos yang mesti dikeluarin ya, ongkos terus sama segala macam, itu biasa larinya kemana tuh? Kita pengen tahu. Kalau lu nggak punya alat pastinya mahal sih, lu bisa rental. Oh ada, di mana tuh rental? Rental banyak di Jakarta, di kaki gunung pun banyak rental. Apa nih contoh yang itu? Sleeping bag, carrier, sepatu, celana, iya semua. Buset lah. Lengkap. Sekarang udah lengkap ya? Udah. Kalau dulu kan belum ada loh. Tinggal di sana bawa motoran nih, kan? Naik gunung jalan. Oh gitu. Kalau mau nggak capek, lu bayar guide. Porter selesai. Oh yes. Ada juga di porter sana. Ada sih. Sampai ke atas gitu. Berapa biaya biasa itu? Kalau di Gunung Gede terakhir 500 sampai 700. Wow, ini sekali naik doang. Sampai nunggu sampai betul. Oh PP. Dimasakin. Dipijit juga nggak? Enggak tahu itu tergantung ya. Pijit apa dulu? Terus ya. Harusnya gini ya. Ya. Ini saya baru tahu nih, karena zaman dulu tuh nggak ada kayak porter. Setahu saya porter tuh mana di stasiun, di bandara. Nah ini dari pegunungan. Udah lama sebenarnya. Udah lama ya?
sekarang itu lebih banyak ini ya, lebih banyak yang mendapat jadi pekerjaan lah. Jadi mata pencarian berarti ya. Iya. Oh, podcast ini jatuhnya di sana tuh ilegal apa legal? Legal lah. Legal ya. Ada paguyubannya. Oh, jadi terdata lah. Terdata berarti jadi ketahuan, jadi nggak macam-macam lah, aman. Ya. Jadi kira-kira ada mau disampaikan nggak untuk sobat ngos-ngosan di mana berada, kalau pengen mau naik gunung apa aja prepare-nya? Kalau misalkan dia nggak tahu, dia mesti menghubungi siapa nih? Apa Kementerian Pendidikan? Oh, enggak ya? Jadi gini, kalau teman-teman untuk pemula untuk menaik gunung, ini sharing aja. Biasanya kan latihan fisik ya. Lalu cari info tentang apa aja sih perlengkapan pendakian gunung yang safety. Jadi naik gunung itu bukan kita mau nyusahin orang atau nyusahin diri sendiri, tapi kita mau enjoy, mau healing. Nah, kalau anak zaman now bilang ya. Jadi sebisa mungkin kita cari info apa saja perlengkapan yang buat aman dan nyaman kita. Itu aja dari gua sih. Gitu aja. Untuk fisik latihan segala macam perlu nggak? Karena Pasti perlu. Terjal banget loh. Ya. Itu terjal. Berapa derajat kira-kira kemiringan? Kalau di gunung gede ya ada yang titik sampai maksimal 65 derajat 70 ada sih. Ya, sampai 90. Iya. Nggak sampai tegak lurus itu enggak. Tapi ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nggak banyak. Cenderung di 40 ya. Ya. Jadi kalau yang teman-teman semua mau nyoba silakan datang. Mau pakai motor pun tadi mau pakai motor ke sana, pakai mobil, nggak bawa apa-apa, di sana ada nyewa ya. Ya air minum. Air di gunung biasanya gini, kalau memang harus pun lu nggak pakai air ya lu bisa pakai pakai tisu lah. Tisu basah. Tisu kering dulu. Tisu kering dulu baru tisu basah. Oh gitu. Iya, tisu basah kan kalau tisu kering kan lebih mudah mengurai lah ya. Kalau tisu basah itu susah mengurai ya. Ada kandungan cairan apa lah gitu yang susah. Baru lu kubur. Nah, sampai cuma lu boker tutupin tisu gitu. Kubur semuanya. Oke. Ya kita belajar sama kucing. Benar. Kucing aja nggak sih gali-gali nguruk-nguruk. Udah berapa menit nih durasinya Pak kameramen? 30. Ya. Jadi untuk sobat ngos-ngosan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini senang banget. Saya secara langsung saya juga senang. Karena apa? Ini teman lama saya nih, teman SMP. Cuman Pak juga dapat handphone. Tiap tahun doang kirim WA Lebaran. Alhamdulillah wujud nyatanya kita ketemu bareng lagi nih. Iya. Mudah-mudahan dari sini dia ngajakin saya ke Baduy. Nanti Bang Adung siap ke Baduy ya. Mudah-mudahan Bang Adung. Kita tidur di Baduy tes di Baduy dalam, di Baduy luar. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada umur, ada rezeki kita ke sana ya. Siap. Ada ngerasain sensasi tidur tanpa lampu, nggak boleh pakai handphone. Aduh. Mandi di kali. Aduh. Kayak pengen zaman Nanti ya coba mungkin itu nanti bisa di konten kita nanti ya. Iya. Nanti pokoknya tunggu aja ya. Di selanjutnya dengan Pak Ilmu Siswanto akan mengajak kita ke Baduy. Saya juga ya senang banget, excited nih. Mudah-mudahan ya bisa terwujud. Kalau nggak ada halangan karena bulan Juni nanti mau ngajak insya Allah ke trip ke Baduy. Kemudian ada undangan kawinan. Ada kawinan ya kenalan Baduy luar lah. Ya nanti kita buat segmen sendiri tentang Baduy karena ternyata Baduy itu punya struktur kepemerintahan tersendiri loh. Ya. Dan rapi, dia punya struktur sama lah kayak nggak jauh kayak struktur negara ini, ada presiden, terus ada lagi wakil presiden. Nah ini juga ada di sana ya. Ya nanti mungkin lebih jelasnya kita langsung ke sana. Nggak usah jalan sekarang ya kan? Sayang ya. Nanti. Ya. Oke, sobat ngos-ngos benar-benar berada. Kita sampai ngos-ngosan ya hari ini nih. Alhamdulillah kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini 30 menit lebih ya bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun sobat ngos-ngos berada. Jadi kalau teman-teman mau naik gunung silakan aja. Jangan lupa fisik segala macam disiapin. Terus ajak yang mengerti. Kalau enggak bisa ajak tour guide di sana ada. Jadi seperti itu. Bahkan intinya satu, modal duit dulu, duit kumpulin. Karena ya tadi
buat nyewa pelatnas segala macem. Ada sih juga baru tahu tuh ada porternya. Dulu tahun 90-an 2000 belum ada porter kayaknya. Ada tapi mungkin nggak banyak. Nggak banyak ya. Saya juga baru tahu ada porter di gunung. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ada porter. Tinggal itu selama kita di sana dia gitu bayar harian atau gimana gitu? Enggak, kayak pokoknya kita pas turun kita langsung bayar. Oh gitu. Udah selesai mereka dibayar. Wah, iya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga berkat ketemu teman saya, teman lama saya, jadi sedikit banyak tahu tentang pegunungan. Ya. Jadi cuman di sini ngos-ngosan yang nggak bikin keringetan, tapi bikin anak wawasan. Karena ngos-ngosan ngobrol asik dan santai. Sampai ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.